Gue Rey, nama lengkap gue Reina Maharani. Tapi gue paling males kalau ada yang panggil gue Reina atau Rani. Aduh, keimutan banget nama itu untuk gue. Kata orang-orang sih, gue gak ada cewek-ceweknya. Tapi gue suka kok sama style gue kayak gini. Nyaman aja kalau gue pakai jeans belel, t-shirt, sama tas lempang. Suka ketawa sih, gue lihat temen gue Sisi atau adik gue Lia kalau mereka lagi dandan. Ampun, repot banget. Kalau alisnya mencong dikit, kayak ada gempa gitu gayanya. Rey, kok lu gak bilang sih kalau alis gue mencong? Atau, Rey, gimana ini alis gue kehapus ujungnya nih? Astaga, tapok jidat dah gue. Oh iya, gue punya sohib 4 orang. Bagus, anak jahil dan dia demen banget sama hal-hal yang berbau mistis. Suka digeplak sama Sisi tuh anak, kalau lagi sosokan nerawang-nerawang. Sisi, cewek kalem dan lembut juga pintar. Aneh juga sih dia mau temenan sama gue. Secara gue kata si Bagus cewek jadi-jadian. Kiki, namanya imut, tapi gak seimut badannya. Kiki ini orangnya konyol dan lempeng banget. Dia paling sayang sama gue dan Sisi. Katanya kalau sama cewek harus baik, biar disayang pacar. Apa sih Ki, gak jelas banget deh lo. Bakti. Nah, yang satu ini banyak bisanya. Bisa nyanyi, bisa moto, bisa ngedesain. Orangnya baik dan paling didengar omongannya sama kita-kita. Udah kayak bapak kita gitu deh pokoknya. Sejak pandemi corona, kita berlima jadi gak punya kegiatan. Kuliah juga pada libur, nongkrong di kafe gak bisa jalan-jalan juga. Pokoknya suntuk banget deh gara-gara Kang Ona. Kalau kata Bakti, FCK Corona. seperti biasa kita kumpul di rumah Bagus. Secara rumah Bagus yang paling nyaman buat kita nongkrong. Ayah dan ibu Bagus sudah meninggal. Jadi di rumah ini cuman ada Bagus sama 2 abangnya. Abangnya Bagus orangnya juga asik-asik. Gak comel mulutnya kalau lihat kita ke rumah mereka hampir setiap hari. Gue bosen banget kayak gini. Tiba-tiba Bakti ngomel sambil banting HP-nya ke kasur si Bagus. Aduh, kasihan amat nih HP. Dia nggak kepake kayaknya. Kata Kiki sambil mungut HP Bakti. Kayak bisa pakai aja lo, Dut. HP canggih tuh, woi. Kata Bakti sambil lempar bantal ke Kiki. Kita bikin apa gitu yuk? Bosen nih. Kata Bakti lagi. Bikin apaan bro? Bikin kerusuhan? Gue malas Ntar ditangkap Satpol PP, disuruh nyapu. Ogah gue. Kata Bagus dengan muka ngeselin. PA lo, bikin apa kayak gitu? Kata Bakti. Gue ketawa sendiri ngeliat muka Bakti yang frustasi banget. Sisi, bantuin mikir lo. Main HP aja kerja lo dari tadi. Kata Bakti sambil lempar kacang ke Sisi. Ih, apaan sih Ti? Gue lagi nonton YouTube nih. Keren banget loh channel ini. Dia kasih tahu tips-tips tentang cara bentuk-bentuk alis gitu. Nih, lo mau lihat gak Re? Kata Sisi sambil nyodorin HP-nya ke gue. Jelas aja gue spontan kabur. Kiki ngakak sampai perutnya yang bulat itu goyang-goyang gak keruan. Lo yang bener aja Sisi. Si Ray lo kasih channel pasang alis. Ray itu lo kasih channel pasang badan. Baru mau tuh dia nonton. Kata Kiki sambil ketawa geli. Gimana kalau kita bikin channel YouTube? Kata Bakti dengan muka yang serius. Channel YouTube? Tentang apaan bro? Kalau yang imut-imut gue gak mau Lo ajak aja no, Sisi no. Kata gue ogah-ogahan. Ya enggak lah. Masa Kiki nanti didandanin sama Sisi? Bisa-bisa pantat kita digebugin sama maknya. Kata Bakti sambil ngelirik Kiki yang lagi ngemil serius.
Jadi channel apaan bro? Apa ya? Yang seru terus kira-kira banyak yang suka. Lu sukanya apa, Gus? Ya, lo nanya sama si Bagus. Ya jelas lah dia sukanya setan, Ti. Kata gue sambil gerecokin Sisi yang lagi pasang alis, ngikutin tutorial pasang alis ala 2020. Nah, Apaan sih lo, Ti? Ngagetin aja. Teriak Sisi. Tuh kan, alis gue mencong kan? Lo sih, Ti. Seru Sisi kesal. Kita semua ngakak lihat alis Sisi yang naik ke atas dengan tingginya. sorry sih, sorry. Gue saking senengnya nih. Sorry ya. Kata Bakti sambil ngacak-ngacak rambut Sisi. Kita bikin channel YouTube tentang mistis aja gimana? Kata Bakti serius lagi. Wajah Bagus langsung bahagia. Gue lihat Kiki bengong, sementara Sisi langsung merapat ke gue badannya. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Wuhu. Seru Bagus sambil joget-joget. Setuju aja lo setan. Bahaya nggak tuh? Kata gue sambil ngerangkul Sisi. Enggak lah. Bahaya di mana coba? Konsepnya kayak apaan dulu Ti? Kata Kiki dengan muka oon. Konsepnya, ya kita ke tempat-tempat yang udah nggak ada penghuninya. Terus kita keliling-keliling aja di situ. Kata Bakti semangat. Syukur-syukur ada penampakan. Kata Bagus dengan muka jahil. Gue takut ah. Nanti kalau ketemu kuntilanak gimana? Kata Sisi sambil peluk badan gue. Nih anak sampai gemeteran. Kalau nanti kita kemasukan gimana nih? Kita kan semua awam soal kayak gitu. Kecuali anak setan noh. Yang bisa ngerasain hal kayak gitu. Itu juga katanya. Kata si Kiki sambil nunjuk Bagus. Iya juga sih. Kata Bakti sambil duduk lemas. Udah, tenang aja lo pada. Gue punya sepupu yang bisa handle orang kemasukan. Dia juga bisa komunikasi sama makhluk halus begitu. Kerjanya aja ngobatin orang yang kena santet. Keren kan? Serius lo Gus? Bayar nggak? Kita kan nggak ada uang buat bayarnya. Gue kalau minta modal sama bokap buat yang gini-ginian, mana dikasih. Enggak lah. Nanti gue yang ngomong dah ke sepupu gue. Waktu itu sih dia juga tuh ngajakin gue buat bikin channel YouTube juga. Kegiatan-kegiatan ngobatin orang gitu. Tapi gue kan kuliah. Jadi gue gak mau. Coba gue telepon dia deh sekarang. Gue suruh dia kemari ya. Mau gak ya kira-kira? Singkatnya sepupu Bagus yang bernama Anto antusias buat ikutan. Setelah 1 jam nunggu, akhirnya Anto datang bersama pacarnya. Pacarnya Anto namanya Jingga. Buat gue, mereka berdua pasangan yang serasi. Sama-sama bisa komunikasi dengan makhluk halus di sekitarnya. Jingga sangat pendiam. Matanya penuh misteri kalau buat gue. Mata Jingga sibuk mengamati isi kamar Bagus. Sesekali dia menoleh ke jendela kamar Bagus yang berhadapan dengan kebun belakang. Itu ada yang manggil, Tok. Kata Jingga tiba-tiba sambil menunjuk ke pohon besar di samping jendela kamar Bagus. Udah, biarin dulu aja Ji. Kata Anto tenang. Sisi dan Kiki langsung loncat ke kasur Bagus sambil berpelukan. Aduh, hancur dah kasur gua Kiki. Teriak Bagus. Jadi gimana Ntok sama ide kita ini? Lo mau bergabung kan? Ikut bro. Dari dulu gue pengen malah. Tapi gue minta yang ikutan nanti harus nurutin apa yang gue bilang. Karena ini gak main-main bro. Kata Anto serius. Oke, nggak masalah. Kata Bakti begitu antusias. Masih ada yang gak ikhlas ikut. Kalau gak ikhlas nanti bikin susah semua. Kata Jingga tiba-tiba. Aduh, nih orang kenapa suaranya kayak film-film horor sih? Kata gue dalam hati. Mata Jingga tertuju pada Sisi dan Kiki yang lagi mengkeret di pojokan. Kalian pikirkan lagi kalau mau ikut. Kata Jingga.
Bakti menghampiri Kiki dan Sisi. Dan seperti biasa, Bakti memberikan kata-kata yang bisa bikin orang ikut apa yang dia bilang. Takjub juga sih gue kadang-kadang sama nih anak. Kenapa nggak jadi hipnoterapis aja sih, Ti? Akhirnya dengan berbagai pendekatan dan negosiasi, kita berlima sepakat untuk membuat channel YouTube horor bersama Anto dan Jingga. Kami juga sepakat memberi nama channel kami dengan title Horor. Bakti dengan semangat membagi tugas pada kami. Dia dan Kiki yang kebetulan punya hobi yang sama, yaitu cetrat-cetret dengan kamera, bertugas sebagai kameramen di channel ini. Sementara gue ditunjuk sebagai konseptor dan pembuat redaksi. Katanya sih karena cerpen gue udah banyak tayang di media. Sementara Sisi dan Bagus dikasih tugas menjadi host nemenin pasangan horor Anto dan Jingga. Hihi, jangan bilang-bilang mereka ya kalau gue namain mereka pasangan horor. Abis memang horor banget sih mereka. Oke, kita sudah atur job desk untuk channel kita ini. Sekarang pertanyaan gue, kapan kita mau syuting? Kalau gue sih secepatnya aja bro. Gak perlu. Besok langsung ayo. Jangan besok. Besok nggak pas waktunya. Jadi kapan dong Ji? Kamis aja. Pas malam Jumat Kliwon. Kamis berarti 4 hari lagi dong. Mati gue, anjay. Iya. Jawab Jingga sambil matanya tetap memandang pohon besar di samping kamar Bagus. Oke, Kamis ya. Mau kemana kita? Tiba-tiba, Jingga bangkit dari duduknya dan berjalan menuju jendela kamar Bagus sambil berkata, "Ke sana." Tangannya mengarah ke pohon besar. Kami semua sontak melihat ke arah pohon besar itu. Gimana Gus? Lo izinin gak? Kiki bertanya ke Bagus. Bagus yang biasanya selalu ceria, kulihat wajahnya cukup tegang. Ya nggak apa-apa sih kalau memang mau di sono. Tapi apa yang menarik sih sama tuh pohon? Cuma pohon gitu doang. Anak kecil itu minta tolong sama kita. Anak kecil apa? Di sini mana ada anak kecil? Ada anak kecil pakai gaun hitam dan membawa boneka. Dia minta kita tolong ibunya yang tergantung di pohon itu. Tahu-tahu tubuh Jingga mengenjang. Anto langsung loncat mendekati Jingga. Kita semua mundur. Sisi bahkan mulai menangis dengan dipeluk Kiki. Bantu gue. Teriak Anto ke kami. Bagus dan Bakti maju mendekati Jingga dan Anto. Sementara gue gak tahu kenapa malah ambil HP dan merekam ke arah mereka. Tubuh Jingga melemas dan jatuh di pelukan Anto. Tapi itu gak lama. Tiba-tiba, "Aku haus, Kak." Suara Jingga, tapi lirih sekali dan seperti anak kecil suaranya. "Kak, kok Kak sih? Aduh, jangan-jangan si Jingga." Kamu siapa? Tanya Anto kepada Jingga. Jingga mengangkat wajahnya dan menatap kami satu persatu dengan pandangan yang buat gue cukup bikin merinding. Mata Jingga berhenti ke arah gue. "Nia gak suka difoto." Ya ampun, suaranya kok bukan suara Jingga ya? Gue langsung melihat ke arah Anto untuk minta persetujuan lanjut rekam apa enggak. Dan Anto mengisyaratkan untuk tetap merekam. Nggak apa, kakaknya cuma pengen ngambil gambar kamu aja kok. Sini kita ngobrol ya. Kata Anto sambil merangkul Jingga untuk duduk di kasur Bagus. Kamu dari mana? Jingga terdiam. Tangannya seperti mengelus-ngelus sesuatu. Ayo dong jawab. Kamu dari mana? Kamu penghuni rumah ini. Boneka kamu bagus deh. Siapa yang kasih? Mama kasihan. Kata Jingga semakin lirih. Aduh,
Sontak bulu kuduk gue diri. Ini berarti anak kecil yang tadi Jingga bilang ke kami. Tangan gue berusaha tidak gemeter supaya gambar yang gue ambil tetap stabil nantinya. Mama kamu kenapa? Mama kasihan gantung. Kasihan gantung kubur. Siapa yang gantung? Mata Jingga tiba-tiba menatap wajah Bagus dengan pandangan marah. Jahat, jahat. Tapi kali ini suara yang keluar dari mulut Jingga berbeda dengan sebelumnya. Suara wanita dewasa yang cukup serak dan bisa bikin gue merinding. Bagus dengan wajah kebingungan menatap kami satu persatu, seolah berkata, gue gak tahu apa-apa. Mama gantung, mama gantung. Suara Jingga kembali ke suara semula. Suara seorang anak kecil. Kamu tenang ya. Kamu tenang. Kata Anto sambil menempelkan telapak tangannya ke kening Jingga. Sambil mulutnya komat kamit seperti membaca sesuatu. Jingga kembali lemas badannya dan pingsan. Gak berapa lama Jingga membuka matanya. Lega banget gue ngeliatnya. Kulirik Sisi duduk lemas di lantai ditemani Kiki. Sementara kulihat Bakti juga terdiam. Sementara Bagus dengan muka yang serba salah mendekati Sisi dan menanyakan apa Sisi baik-baik aja. Iya, gue baik-baik aja Gus. Jawab Sisi pelan. Nia itu siapa sih tuh? Kenapa dia bilang gue jahat? Gue belum dapat. Siapa Nia ini? Kamis kita cari tahu ya. Jingga gak lagi horor seperti sebelumnya. Sikapnya juga gak seperti tadi. Oke deh, kita ketemu lagi Kamis nanti. Dan gak berapa lama kami pun pamit satu persatu untuk pulang ke rumah masing-masing. Sesampai di rumah, aku langsung mengambil HP-ku dari tas. Kemudian aku membuka grup WA kami. Gue langsung buka file galeri tempat video tadi gue save. Gak sengaja gue pencet play dan video pun terbuka. Gue gak percaya dengan apa yang gue lihat. Ya Allah, kok kayak gini? Di video itu gue gak ngeliat Jingga. Tapi yang gue lihat sosok anak kecil dengan rambut hitam panjang bergaun hitam dan membawa boneka. Nia gak suka difoto. Mata anak kecil itu berubah menjadi merah. Dan ya ampun, matanya mengeluarkan darah. Gue terus mengamati rekaman video yang tadi gue rekam. Jelas sekali wajah anak kecil itu yang mengaku bernama Nia di sana. Anak itu cantik, tapi matanya seperti banyak hal yang ingin dia ceritakan ke gue. Sesekali gue lihat Nia memeluk dan mengelus rambut bonekanya yang sudah sangat lusuh. Kampret, kenapa gue bisa jadi lihat yang kayak gini-gini sih? Males banget kalau gue jadi nanti kayak pasangan horor atau apes-apesnya kayak si Bagus yang suka nerawang-nerawang. Tapi seru juga sih. Aduh, sialan banget nih HP pakai bunyi lagi. HP gue sampai kelempar ke karpet. Kenapa gue deg-degan ya?
Tadi Rey, masa denger suara HP sendiri aja lo takut sih? Kata hati kecil gue. Bismillah, gak ada apa-apa. Kata gue dalam hati sambil mendekati HP gue yang mental ke dekat lemari. Baru mau mungut, mata gue sempat melirik ke bawah lemari. Ade, bener kan? Ada sesuatu kan? Apaan tuh ya? Gue tegesin lagi mata gue. Lah, itu kan tuh HP bunyi lagi. Sontak mata gue beralih ke HP gue. Dan ketika mata gue kembali ke bawah lemari, sosok yang tadi udah gak ada di sana. Nia, anak itu tadi ada di sana bersama bonekanya. Gue coba atur nafas dan jantung gue yang berdegup kenceng. Mati gue. Kok jadi lancar gini gue ngeliat si Nia? Tapi ya udahlah, pikir gue. Dan tuh HP gak berhenti-berhenti bunyi. Akhirnya gue ambil tuh HP. Gue lihat layar HP gue dan Bakti. Tuh anak taunya. Ya Ti, kampret lo bikin gue kaget aja. Kata gue setelah gue angkat HP-nya. Woi, lama banget lo, Re. Boker ya? Boker pala lo. Ti, lo harus kesini deh kayaknya. Sekarang Ti, gue harus liatin sesuatu ke lo. Liatin apaan? Liatin lo lagi boker? Ogah. Mana videonya? Kesini Ti, sekarang. Lo pasti gak percaya deh. Penting gak? Penting lah. Guru ya, gue tunggu. Ya udah, tunggu deh. Gua kesana. Rumah Bakti kebetulan hanya beberapa blok dari sini. Jadi palingan 5 menit lagi nyampe tuh anak. Gue duduk di pinggir tempat tidur. Masih gak percaya dengan apa yang gue lihat tadi. Nia, wajah anak itu sangat perlu penderitaan. Matanya mengeluarkan darah. Suaranya parau sekali. Siapa Nia ini? Dan apa hubungannya dengan suara lain yang tadi begitu marah sama Bagus sampai bilang Bagus jahat? Apa Nia kenal sama Bagus? Tapi Bagus mana mungkin jahat? Mama, kasihan. Gantung. Kubur. Gue jadi teringat kata-kata Nia tadi di rumah Bagus. Kata Jingga, tadi juga ada anak kecil di pohon itu dan minta tolong ke kita. Apa itu Nia? Kalau memang Nia... Tiba-tiba pintu kamar gue ada yang gedor dari luar. Woi, masuk aja Ti, gak dikunci. Gue setengah teriak. Tapi gak ada suara menyaut dari luar. Aduh, si Bakti kok gak nyaut? Mau jahil nih anak. Ti, jangan main-main Ti. Gue lagi males bangun nih. Teriak gue lagi. Tapi kok tetap gak ada suara? Gue tampol lo ya, jahil Gue gak bisa lanjutin kata-kata gue. Karena yang gue lihat bukan Bakti. Tapi seorang anak kecil dengan boneka lusuhnya di depan pintu kamar gue sambil menundukkan wajahnya. Rambut panjangnya menutupi wajahnya. Nia. Gue denger ada suara lirih dari mulut Nia. Tolong Mama. Suara Nia begitu pelan. Gue berusaha kuat karena ini hal baru buat gue. Iya Nia, kakak akan tolong mama kamu. Tapi mama kamu ada di mana? Tanya gue terbata-bata. Tapi Nia cuma menunduk aja. Dari jauh gue dengar langkah kaki menaiki tangga. Pasti Bakti nih, kataku dalam hati. Nia tetap menundukkan kepalanya. Woi, ngapain lo bengong depan pintu gitu, Rey? Bakti gak ngeliat si Nia apa ya?
Ti, lu lihat nggak yang di depan gue siapa? Tanya gue pelan. Lihat, Good. Siapa Ti menurut lo? Kata gue lagi. keranjang baju kotor lu. Kata Bakti sambil mengacak-ngacak rambut cepak gue, terus ngeloyor masuk. Sialan lo, kata gue sambil menendang pantat Bakti. Gue arahkan lagi mata gue ke arah Nia berdiri tadi. Lah, kemana tuh anak? Ya elah, si Bakti sini. Jadi cabut kan tuh si Nia. Buru, sekarang cerita. Kata Bakti begitu lihat gue masuk kamar. Nia, Ti, jawab gue sambil duduk di sebelah Bakti. Nia, maksud lo Nia yang... Bakti gak nerusin kata-katanya. Gue cuman ngangguk. Lihat video tadi, Ti, kata gue sambil menunjuk ke HP gue. Bakti dengan ragu mengambil HP gue dan sesekali dia ngelirik ke arah gue. Dan gue lihat pelan-pelan dia membuka file galeri gue. Dia pun membuka video tadi. Gue cuman bisa menatap wajah Bakti yang datar aja menonton video tadi. Kok dia gak kaget ya? Kata gue dalam hati. Setelah selesai Bakti menatap gue. Video ini kenapa nih? Loh, lo gak ngeliat ada yang aneh? Tanya gue dengan sambil natap tajam ke arah Bakti. Bakti malah balik menatap bingung ke arah gue. Terus bilang, Apa yang aneh? Sama seperti yang tadi kita alamin. serasa disamber geledek denger Bakti ngomong kayak gitu. Gue rebut HP gue itu dari tangan Bakti. Dengan cepat gue buka ulang video tadi. Ya Allah, kok beda sama yang gue lihat tadi ya sebelum Bakti datang? Ada apa ini? Kenapa beda gini? Dahsyat ya, gumam gue pelan. Tadi gak gini, Ti, gak gini, kata gue lagi. Bakti masih menatap gue dengan bingung. Gak gini gimana, Re? Memang lo liatnya gimana sih? Gue jelasin semua ke Bakti apa yang gue lihat sama yang barusan gue alami di depan pintu. Wajah Bakti menegang mendengar cerita gue. Dan setelah gue bercerita, Bakti bilang, Kok lo jadi bisa lihat gitu sih, Re? Setahu gue selama berteman sama lo, gak ada tuh lo bisa lihat-lihat yang halus gitu. gue juga takjub, Ti. Asli, gue juga gak tahu kenapa tiba-tiba tuh anak kecil bisa gue lihat. Bakti kembali buka rekaman video dari HP gue dan Bakti bilang gini. Berarti kita harus bantu Nia, Re. Nia datang ke lo artinya dia percayanya ke lo. Iya nggak? Gue cuman bisa natap Bakti sambil ngangguk pelan. Bakti kemudian menghampiri gue sambil bilang, Ini jadi rahasia kita ya. Jangan bilang siapa-siapa. Nanti pada ketakutan. Terutama Sisi. dan gue jawab singkat, iya Ti. Sejak saat itu, malam-malam gue seperti hal yang horor sekaligus seru buat gue. Selalu mimpi buruk karena Nia sering datang ke mimpi gue. Dan mimpi itu kayak beneran Nia seolah berusaha kasih tahu kata kunci buat gue. Buat ngungkapin kematian mamanya. Nia bilang, Pohon, Kak. Orang jahat kubur mama, Kak. selalu kata-kata itu yang Nia ulang ke gue. Gue cuman bisa cerita ke Bakti. Karena dia selalu ingetin gue buat gak cerita sama siapapun. Hari besar untuk kami tiba. Kamis malam Jumat Kliwon. Gue udah buletin tekad buat membantu Nia. Cuma gue gak tega aja lihat si Sisi. Sepertinya selain gue, dia yang paling stres di antara kita semua. Si, lo yakin mau ikutan? Tanya gue ke Sisi. Kebetulan gue baru aja jemput Sisi dari rumahnya dan cuma ada kita berdua di mobil. Gue lihat
Sisi tersenyum kecil sambil bilang, kita kan harus kompak, Re. Harus barengan terus, susah dan senang. Iya kan? Gue cuma bisa tarik nafas. Itu kata-kata dari Bakti yang selalu bikin kita semua luluh. Ya, tapi kalau lo berat atau takut jangan dipaksain sih. Kita juga ngerti kok. Kata gue sambil parkir mobil di garasi bagus. Belum telat buat ngundurin diri, kata gue sambil acak-acak rambut Sisi. Sisi hanya tersenyum. Malam pun tiba. Bakti dan Kiki sudah siap dengan kamera mereka masing-masing. Gue dikasih tugas tambahan buat pegang kamera HP buat nambah-nambah stok gambar. Ya mau gak mau gue yain. Sebelum kami melakukan syuting, kami semua duduk di kamar bagus dan melakukan briefing. Pokoknya, kalau kalian nanti lihat makhluk halus, jangan lari ya. Sisi yang kuat ya. Gue lihat Sisi mengangguk dengan mantap. Alhamdulillah setelah tadi Sisi diberikan banyak masukan dari Jingga dan Anto, gue lihat dia lebih kuat dan malah semangat banget. Perlahan-lahan kami semua berjalan mendekati pohon besar itu. Oke, kita opening dulu di sini. Siap ya kalian berempat? Kamera pun siap untuk take gambar. Kamera, roll, action. Halo sahabat horor, bertemu dengan kita di horor. Sisi memulai opening. Ketika mereka sedang melakukan opening konten, gue coba berkeliling untuk mengambil gambar di sekitar kebun rumah bagus. Langkah kaki gue seolah ada yang mendorong untuk mendekati pohon besar lebih dekat. Gue berjalan semakin dekat dan menjauhi dari teman-teman gue. Ray, Gue kaget banget denger Bakti manggil gue. Gue lihat Bakti setengah berlari mendekati gue. lo jangan jauh-jauh dari gue. Oke Ray, ayo balik. Kata Bakti sambil menarik tangan gue. Tiba-tiba gue dengar Kiki berteriak. Ti, cepet Ti. Jingga masuk nih Ti. Kami berdua setengah berlari ke arah mereka. Di sana gue lihat Jingga seperti beberapa hari yang lalu. Mengejang sesaat dan kemudian lemas di pelukan Anto. Gak lama gue denger Jingga tertawa bikin bulu kuduk merinding lagi. Permisi ya, kami semua nggak ada maksud ganggu. Kami cuma mau ekspor tempat ini. Atau mungkin ada yang mau disampaikan ke kami? Kemudian tiba-tiba Jingga berkata dengan suara berat. Dia di sana. Tangan Jingga menunjuk ke arah pohon besar. Dan setelah itu Jingga pingsan. Anto menatap kami sambil tersenyum. Case kita pertama keren banget, mengungkapkan kasus bunuh diri. Anjir. Ayolah, kita cari tahu. Jingga tersadar dari pingsannya. Dan seperti biasa, dia berkata dengan horor. Kita ke sana. Jingga pun berjalan dan kami mengikuti dari belakang. Tangan gue terasa dingin. Sebisa mungkin gue tetap memegang HP dengan stabil. HP ku arahkan ke pohon besar itu. Tiba-tiba, Kak. ya Allah, gue kenal suara itu. Nia. Mata gue langsung mencari sumber suara Nia. Mana Nia? Mana Nia? Gue arahkan kamera HP gue ke sekeliling gue. Berharap gue bisa menangkap sosok Nia. Tahu-tahu seperti ada angin di telinga gue dan seperti ada yang berbisik. Gali. Aduh, siapa lagi tuh? Suara cewek.
gue lihat teman-teman gue udah berdiri di dekat pohon besar itu. Jingga menghentikan langkahnya dan berkata, Tok, dia di sini harusnya. Coba kamu bisa rasakan gak ada di mana. Anto memejamkan matanya. Sementara gue lihat Sisi merapatkan dirinya ke Bagus. Berusaha buat tegar, Kiki dan Bakti juga gue lihat begitu tegang di balik kamera mereka. Ambil pacul, Gus. Entah kenapa gue bicara seperti itu ke mereka semua. Jingga menoleh ke arah gue. Anto juga langsung membuka matanya. Jingga kemudian berjalan mendekati gue sambil bilang, Ada yang lo tahu, Rai? gue dengan tergagap menjawab pertanyaan Jingga. Tadi ada yang bisikin gue, Ji. Gali katanya. Jingga menoleh ke arah Anto dan bertanya. Di mana, Tok? Anto kembali memejamkan matanya. Dan gak lama kemudian berkata. Ambil pacul, Gus. Bagus langsung berlari ke arah gudang gak jauh dari pohon itu. Dan gak lama, Bagus kembali dengan 2 pacul di tangannya. Bagus memberikan satu kepada Anto dan satu lagi dia pegang. Tiba-tiba, Jingga kembali menegang tubuhnya dan berkata dengan suara parau dan wajah dingin. Saya pembantu rumah tangga di sini 15 tahun yang lalu. Dan saya sangat mencintai tuan saya, Pak Saka. Sontak kami semua menoleh ke arah Bagus. Pak Saka. Ya ampun, apa itu Om Saka yang dimaksud? Itu kan papanya Bagus. Kulihat wajah Bagus begitu tegang. Pak Saka mengusir saya begitu tahu saya hamil, mengandung anaknya. Saya diusir dan diancam agar tidak memberitahu keluarganya. Tiba-tiba Bagus berbisik. Ini Mbak Dewi. Kami semua kembali menatap Bagus dengan kasihan. Wajah Bagus sangat tegang. Jingga menatap Bagus dan tersenyum mengerikan. Mas Bagus masih ingat dengan saya. Rinding gue dengar suara Jingga yang ini. Belum lagi senyum Jingga yang begitu mengerikan menurut gue. HP gue serasa mau lepas dari tangan gue. Begitu Nia lahir dan berumur 2 tahun, Nia sakit dan saya membutuhkan biaya untuk pengobatan Nia. Sehingga saya kembali datang ke rumah ini dengan harapan mendapat bantuan dari Pak Saka. Tapi yang saya dapat hanya makian dan cercaan dari orang yang saya cintai. Pada waktu itu hanya ada Pak Saka di rumah ini. Pak Saka setelah puas memaki saya, kemudian dia masuk ke kamarnya dan tidak memperdulikan saya. Saya begitu putus asa. Saya nggak tahu harus gimana. Nia di rumah kontrakan sedang sekarat dan sendirian. Saya nggak ada uang buat ke dokter. Saya akhirnya mengambil tali di gudang. Saya sudah nggak kuat. Saya nggak kuat. Gue lirik teman-teman gue yang begitu tegang mukanya. Anto yang biasanya tenang, ikut tegang wajahnya. Mbak Dewi gantung diri. Ya, saya ditemukan Pak Saka tergantung di pohon itu. Dan saya dikuburkan dengan tidak layak sama bapak kamu. Kamu harus mati, Mas Bagus. Kamu harus mati. Kamu harus menebus kesalahan papa kamu. Seru Jingga kepada Bagus.
Kami semua terkejut mendengar kata-kata Jingga. Bagus kelihatan begitu ketakutan. Dia dengan tergagap bilang, Maafin Papa, Mbak Dewi. Maafin Papa. Papa sudah lama meninggal. Mama juga udah nggak ada, Mbak Dewi. Maafin Papa ya, Mbak. Jingga tetap tertawa menyeramkan. Tiba-tiba, Mama, gue kenal suara itu. Gue kenal. Nia di mana? Yang gue rasain tubuh gue kaku banget seperti ada yang memeluk gue dari belakang. Gue melihat semua menatap cemas ke arah gue. Gue pengen nanya sama kalian semua. Kalian kenapa? Kok lihat gue kayak gitu? Tapi gue gak bisa ngomong. Mama, Mama jangan marah sama Mas Bagus. Mas Bagus nggak salah. Mama harus ikhlas. Harus ikhlas. Nia akan ikut Mama. Nia selalu nunggu Mama. Loh, kenapa gue bicara seperti itu? Seperti ada yang paksa gue buat bilang gitu. Gue lihat Jingga menatap gue dengan mata penuh air mata. Sambil bilang, Nia, maafin Mama. tiba-tiba badan gue makin kaku dan kepala gue terasa ada yang menarik dari atas kuat sekali. Gue mau teriak tapi gak bisa. Sakit. Re, lo gak apa-apa kan Re? Bangun Re. Sayup-sayup gue dengar suara Bakti di telinga gue. Perlahan-lahan gue buka mata gue. Aduh, kepala gue kenapa berat banget ya? Samar-samar gue lihat Sisi menangis sambil memegang tangan gue. Kiki tetap dengan kameranya sambil sesekali menatap gue dengan cemas. Bagus, Jingga dan Anto juga berada di sekeliling gue. Gue lihat jelas wajah mereka begitu cemas. Gue kenapa? Cuman itu yang bisa gue ucapkan ke mereka. Nia masuk ke lo tadi, Re. Nia, Iya, Re. Nia, tadi sebelum dia keluar dari tubuh lo, Nia sempat bilang makasih ke kita. merinding gue dengar kata-kata Kiki. Nia bilang makasih. Ya Allah, apakah artinya Nia sudah tenang? Gue berdiri menatap Anto dan Bagus menggali tanah di sekitar pohon besar. Sisi terlihat merapatkan jaketnya karena udara memang sangat dingin. Bakti dan Kiki tetap dengan kamera mereka. Jingga, kulihat Jingga memejamkan matanya seperti orang sedang berdoa. Ya Allah, itu apa? Jerit Sisi. Tulang apaan tuh? Dengan jelas gue lihat banyak tulang belulang manusia berserakan di dalam tanah yang sedang digali oleh Bagus dan Anto. Bagus langsung duduk lemas di sebelah gundukan tanah sambil menangis. Maafin Papa, Mbak Dewi. Maafin Papa. Kami semua terdiam. Sisi segera memeluk Bagus dan berusaha menenangkan Bagus. Entah kenapa rasa lega memasuki hati gue. Dan gue merasakan bibir gue tersenyum. Terima kasih, Kak. Nia pamit ya. Gue seperti tersadar dari lamungan gue. Nia datang lagi. Mata gue kembali mencari arah suara tadi. Gue lihat sosok anak kecil bergaun hitam membawa boneka ada di sudut gudang. Dia tersenyum manis ke arah gue sambil melambai-lambaikan tangannya. Nia, semoga kamu tenang ya sayang di sana. Nama gue Rey. Sekarang gue dan teman-teman semakin kuat buat bertekad membantu arwah-arwah penasaran yang tidak sempurna meninggalnya. Bukan semata-mata untuk kebutuhan konten kami, tapi kami
merasa mereka membutuhkan kami. Dan gue akan kembali berbagi cerita. Halo semua, aku Tia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dariku. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Support terus channel dariku. Sampai ketemu lagi di Story from Tia selanjutnya. See ya!